Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi. A'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Wa qala idan inna likulli shay'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa ana ala dzalika minasyahidin wassakin walhamdulillahi rabbil alamin. Khadatul kiram muhtaram, para alim, para kiai, para bunyai, para sepuh bil khusus yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Uquwah Mukarram Ustadz Ridwan. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dan walafiat amin, istiqomah sehingga beliau bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk santrinya dan kita semuanya, amin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Mahsum Zamromi dan Pak Haji Munir. Mungkin mohon maaf nyuwun sewu niki mboten nyebut asmanipun nggih. Para kiai, para tokoh masyarakat, Ibu Nyai yang terwingkih sedaya mawon nyuwun pangapunten jamaah pengajian Al-Uquwah. Monggo yang pertama-tama paling utama lagi sampai kita ditiadakan lagi, yuk kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir ke sini bukan karena kita ini sehat. Hari ini kita hadir ke sini bukan karena kita ini ada duit. Hari ini kita hadir ke sini bukan karena kita ada motor, ada kendaraan, tapi karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Atas izin Allah. Walaupun ada motor, kita sehat, ada duit banyak, kalau tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, bisa hadir apa tidak? Nggak bisa. Dan berarti Bapak Ibu orang yang hadir di majelis yang mulia ini majelis orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu bi ilma sahalahu Allahu tariqal jannah. Orang yang niat suluk khusus, saya datang, saya mau hari ini ada undangan yang mestinya minggu depan ya. Sekarang ada, saya senang karena majelis ilmu. Demi Allah, saya ngomong demi karena Rasul yang ngomong. Maka Bapak Ibu kita semuanya sesungguhnya akan dimudahkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita, pengorbanan Bapak Ibu yang ada di sini semoga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dan ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan kepada umat-umatnya hingga kiamat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nyun sewu. Ini mumpung lebaran. Kira-kira kita sudah puasa 1 bulan, kita ini sudah lebaran, kira-kira masih ada dosa apa tidak? Masih punya dosa apa tidak? Benar. Banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Bapak Ibu, kata Rasul, nyun sewu, kita ini punya baju, bisa kalau dipakai kotor bisa tidak? Biar bersih diapain? Karpet bisa kotor nggak? Biar bersih diapain? Ini motor dina pakai biar bersih, cuci. Lah saniki hati kita ini bisa kotor mboten? Kotor nopo? Dosa. Tadi saya sampaikan innalikulli saing sakola. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa inna sakatul qulub zikrullah. Maka termasuk kita ini untuk menjaga. Bapak Ibu, saya senang. Saya kalau ngaji di Jakarta itu jamaah saya, maaf, sudah oversek. Oversek apa? Overseket maksudnya. Di atas 50 semua, 60, bahkan 70, ada 80 tahun. Maka saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau dulu jenengan itu bagaimana kita hidup enak, sekarang harus diganti. Harus diganti, tetap hidup enak. Apa? Bagaimana kita mati enak? Setuju dan mboten niki? Mati enak niku napa? Husnul khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Saya yakin sedaya niki pingin kalau Allah tentukan kematian kita mati yang enak, husnul khatimah, dengan kalimat yang terakhir la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah ngedeng gini, doming tulu wahidun, doming tulu arbaun. Siapa yang bisa menjamin aku 1 saja, aku jamin 4. Bapak Ibu, sekarang saya ingin nanya, mau nggak dijamin 4 sama Rasul? Mau nggak? Purun mau mboten? Ya. Sahabat nanya, wah apa ya Rasul? Apa itu ya Rasulullah? Silaturahim. Jadi Bapak Ibu ini yang hadir ini datang di majelis ukhuwah yang mudah-mudahan nanti istiqomah sampai kita husnul khatimah. Senang silaturahim. Kalau kita silaturahim, demi Allah 4 yang dijamin sama Rasul ini. Dan Rasulullah kalau ngedikan nggak pernah meleset, pasti benar. Saya ingin nanya sama Haji Masun, saya datang ke sini senang pas sedih? Pak Haji Masun, saya yang sanksi tanya jawab senang semuanya. Yang pertama, engkau akan disukai saudaramu. Kalau kita silaturahim, 1 kita akan disayang, kita akan terjadi mahabbah, saling sayang. Bahkan negara yang mau perang, tinggal semuanya udah nuketing pencet doang. Kalau presiden datang salaman selesai, nggak jadi perang. Nggih. Dan ini kita juga begitu. Aturan mau perang buatan perang nggih. Jadi buatan enak ngoten. Kalau kita selalu tek islah selesai. Maka yang pertama, engkau akan disukai saudaramu. Yang pertama, yang kedua, engkau akan mendapatkan rezeki yang disangka-sangka. Rezeki itu apa? Rezeki itu tidak semata-mata kalau mohon maaf nyuwun sewu, kalau kita ini hidupnya kadang-kadang selalu uang. Seolah kok rezeki itu uang, tidak. Bapak Ibu bisa melangkah ke sini ke rezeki. Mata bisa melihat rezeki, telinga bisa mendengar rezeki, dan bisa memahami apa yang disampaikan. Kebetulan saya menyampaikan firman Allah nanti hari Rasulullah. Rezeki juga ilmu rezeki. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, engkau akan diberikan keberkahan dalam hidupmu. Berkah hidupnya mahwa al barakatu izatatul khair. Berkah ini bertambah kebaikan. Nyuwun saya wonten cerita nggih. Dulu zamannya Rasulullah ini ada orang yang sangat miskin. Orang sangat miskin, bosen miskin lulu. Bosen ngadep Rasulullah. Kalau Rasulullah cas meleng. Padahal ketika itu Rasulullah juga lagi nggak punya makanan, lagi nggak punya apa-apa. Tapi Rasulullah baru saja kedatangan orang yang isurban. Datang, ya Rasulullah, ada apa? Saya itu miskin banget, jamaah pada enak-enak, suka saya doang yang miskinin. Lalu ngapain? Ya doain saya dimudahin apa, kayak saya minta ya Rasulullah yang bisa saya bisa kaya, bisa ibadah enak gitu. Rasulullah ternyata senyum. Waduh, biasanya makanan buahnya ini enggak ada makanan, ini enggak ada. Saya punya surban ini baru jadi kasih.
Surbannya cakep banget. Lah terus diapain? Ya terserah kamu jual, boleh nggak dijual? Boleh. Nanti kamu jadi orang kaya. Bapak Ibu, akhirnya si orang miskin itu dengan membawa surbannya Rasulullah langsung ke TKP, ke pasar apa nih? Pasar Ukuah. Dari rumah ke pasar Ukuah itu dengan bangganya ngomong begini, Bapak Ibu, saya membawa surban Rasulullah. Siapa yang membeli dengan harga yang mahal, aku kasih. Surbannya Rasulullah. Surban itu sepanjang jalan tuh wangi terus. Kayak bau Rasul, padahal surbannya. Terus sampai ke pasar. Di pasar dia muter, Bapak Ibu, siapa yang mau beli surban ini? Surbannya Rasulullah. Diiklankan begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seorang budak. Orang budak ini punya tuan sangat kaya raya. Ya mirip-mirip Pak Haji Munir lah. Nah, itu kayak dikit. Ini apa namanya? Tapi mohon maaf, tuannya itu buta. Ya, si surba apa namanya budaknya ini dengar, wah, surban dari Rasulullah, bau wangi banget. Benar, bukannya Rasul tapi surbannya. Tuan, mau dijual nih? Iya. Berapa? Ya, berapa aja yang berani mahal. Sekarang gini deh, saya kan punya kaya nih, duitnya banyak. Kamu jangan ditekan ke orang lain, kamu diem aja dulu sini. Jadi Bapak Ibu, ini si budak ini kamu jangan ditekan ke orang, kamu di sini aja, mungkin di pojokan di sini aja, diem aja. Saya tak pulang dulu ya, pulang ngadu ke tuan, saya di pasar tadi ada orang, ngapain? Orang itu membawa surbannya Rasul, cakep banget, baunya wangi banget. Mendengar ada barang dari Rasulullah, cepetan kamu cari ke sini, bawa ke sini orangnya. Mau berapa? Udah bawa ke sini aja. Bapak Ibu, singkat cerita, budak balik ke pasar, kemudian cari, alhamdulillah masih ada di pojokan. Nah, ayo ikut saya. Kemana? Ikut saya. Kan kamu kan nanti ingin jual itu, tuan saya mau nih membayarin itu. Baik, ya udah saya ikutin deh. Singkat cerita langsung ke rumah, begitu nyampe rumah udah di depan rumah itu tuannya udah baunya wangi banget. Ini jangannya ada Rasulullah, padahal bukannya Rasulullah, surbannya Rasulullah. Luar biasa baunya. Begitu datang, tuan, ini orangnya, iya saya udah bawa Rasulullah. Apa Rasulullah datang? Tidak, ini surban. Masya Allah. Wahai Fulan, kamu mau jual berapa itu? Ya Tuan, saya kan orang miskin. Sengucapnya aja 2 miliar. Dibayar apa tidak? Bayarlah, duitnya banyak. Surban Rasulullah. Oke, 2 miliar ya, deal ya. 2 miliar. Ambil tuh 2 miliar. 1 koper, 2 miliar, 1 koper. Dasarnya Pak Senang. Si orang miskin menjadi kaya raya. 2 miliar Bapak. Saya belum pernah lihat 2 miliar. Kalau Haji Murim ini sering kali ya. Ini 2 miliar dibawa pulang. Jadi kaya apa miskin ini orang miskin tadi itu? Kaya ya, subhanallah. Akhirnya setelah si orang miskin yang jadi kaya raya ini pulang, jadi pegang-pegang, dicium-cium, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengan izin Allah tiba-tiba orang yang bayar tadi itu bisa melihat, padahal dia orang buta. Subhanallah, saya bisa melihat. Akhirnya, wahai Bilal, kok Bilal? Apa namanya? Budak, wahai budak, yuk sekarang ke Rasulullah nih. Saking senengnya, ikut aja, ayo ke Rasulullah, ya Rasulullah. Cerita bla 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 bla. Sekarang saking senengnya saya di hadapanmu demi Allah, ini budak saya merdekakan saat ini. Nah, dah satu. Yang kedua, ya Rasulullah, ternyata surbannya cakep banget ini. Kayaknya kalau bahasa saya nggak pantas banget ini. Saya kasih ke aja Rasulullah. Ya Allah, jadi surbannya kembali ke Rasulullah. Bapak Ibu, perhatikan. Ini namanya berkah. Gara-gara berkah ini apa? Satu apa sama? Orang miskin jadi kaya. Yang kedua, budak jadi merdeka. Yang ketiga, orang buta jadi melihat. Belum lagi orang-orang di sekitar situ yang bau wanginya. Ini namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu senang silaturahim, jaminan dari Rasulullah, Bapak Ibu bertambah keberkahan usia. Umpamanya Haji Sun itu umpamanya sekarang umurnya kan sama saya nih 53, umpamanya beliau umurnya 90 tahun, kurang berapa nih? Kurang berapa tahun nih? Umpama yang gampang 100 kurangi 53 berapa?
47 ya, gampang ya. 47 tahun yang akan datang karena berkah, maka nilai pahalanya sangat tinggi. Ada dosa tapi sedikit, nggak seberapa. Ini namanya berkah. Umurnya dipakai untuk kebaikan-kebaikan yang tadi saya sampaikan. Kita punya uang, nggak sedekah juga habis. Habis apa tidak? Telah nomboten disedekahin, telah nomboten telah juga, tapi nanti disedekahin ditambah 10 kali. Bahkan kalau Allah ngomong, bisa terserah saya, 5-nya saya terserah aku, kata Allah. Nah, ini namanya berkah. Nah, itu seperti itu. Jadi yang ketiga ini kita dijamin oleh Allah Ta'ala, orang yang senang silaturahim itu berkah. Kan ada kisah, pernah dengar mboten? Kisah yang namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang yang Nabi, salah satu nabi yang menguasai bahasa-bahasa tetek bengek. Kucing tahu, ayam tahu, detemit pun juga tahu. Lah suatu ketika ada umatnya ngomong, ya Allah, saya itu punya nabi saya hebat banget. Bisa apa saja, mbok ya saya itu dikasih satu aja bahasa yang kalau itu makhluk itu ngomong saya tahu. Lah maunya minta apa? Saya minta bahasa kucing lah. Sehingga Bapak Ibu, ini orang umatnya Nabi Sulaiman itu minta sama Allah agar kalau ada ngerti, oh mau makan, oh mau kawin, ada kucing cakep, ini ngerti. Akhirnya dikabulkan. Ya udah, kamu saya kabulkan. Nah, suatu ketika langsung diperhatikan. Begitu dikabulkan, ini orang sudah menguasai bahasa kucing. Nah, jadi kalau datang ke sini ini ada wah tadi ini lagi nyari-nyari ikan gitu, tahu. Nah, ini orang datang ke Nabi Sulaiman, kemudian ada orang keluar. Orang keluar, kok nggak kenal tuh? Siapa tuh? Nggak tahu deh. Kucing keluar. Nah, langsung praktek. Cing, sini cing, bahasa gitu ya. Ada apa nih? Meong gitu kan. Tadi siapa tuh? Saya lagi mau nyari tuan nih. Loh, kok tahu? Itu tamunya itu nyebutin tuan. Nyebutin gimana? Katanya kata tamu itu sampai tinggal 3 hari lagi. Kata dia, namanya kucing Bapak Ibu mboten bohong. Nak ngomong 3 hari, seminggu. Waduh, umur saya tinggal 3 hari lagi. Bener cing? Ya nggak perlu dibukti. Bener nak kamu itu bener. Akhirnya ya tetap dia ketemu ke Nabi Sulaiman minta doakan. Terus akhirnya setelah itu, kalau jenengan kira-kira diumumkan Fulan bin Fulan Bapak Ibu ini umur tinggal seminggu, kira-kira kerjaannya ngapain Bapak Ibu? Mau ninggalin sholat? Berani nggak ninggalin sholat? Berani nggak jadi orang pelit? Pasti orang baik lah. Lah ini yang dilakukan orang ini silaturahim. Hari ini saya silaturahim ke satu RT nih sehari, setengah hari kelar. Satu RW kelar juga, satu kelurahan terus kelar. Sampai hari kedua, hari ketiga terus, hari keempat, hari kelima sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan kemudian. Loh, tadi 3 hari kok berbulan-bulan. Maka suatu ketika ketemu Nabi Sulaiman, loh, kata Nabi Sulaiman, Mbak Basit, loh, ente masih hidup nih. Gitu ya. Terus akhirnya Nabi Sulaiman ngomong, pas kebetulan datang yang dulu tamunya itu, siapa? Israel. Nah kebetulan saya mau nanya ini mau komplain ini gitu. Lo kenapa? Dulu 3 bulan yang lalu ente datang ke sini, ente mau silaturahim, katanya mau nyambut, mau ngasih tahu nih si Fulan itu 3 hari ini udah 3 bulan lebih. Saya ketemu di situ tuh, lagi silaturahim ke kiai, ke ustadz. Nah, gini Tuhan, justru saya datang ke sini, saya mau menyampaikan pertama silaturahim. Yang kedua, apa Anda mau mencabutnya? Tidak. Justru saya mau menyampaikan, dia gara-gara kita silaturahim, sekarang yang tadi 3 hari ditambah jadi 30 tahun lagi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau mau panjang umur, sering silaturahim. Ya gampang, silaturahim di sini gampang, banyak orang macam-macam. Gampangnya ke majelis ukhuwah, ketemu sama orang macam-macam. Nanti di ujung saya akan sampaikan, saya juga dapat ijazah dari Habib Lutfi, ternyata ada hadisnya. Tapi nanti ya biar nggak pada pulang dulu ya. Siapa yang pingin awet muda dan tidak dicabut nyamannya hari itu, nanti akan saya sampaikan, tapi terakhir aja nggih. Men ora do balin. Baik.
Bapak yang dirahmati Allah. Yang terakhir yang keempat tadi kan ingat betul. Yang pertama apa? Disukai saudaramu. Yang kedua, mendapatkan rezeki yang disangka-sangka. Yang ketiga, usianya berkah. Yang keempat, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Bapak Ibu, mangke sedaya ini jamaah ukuah ini akan dimasukkan surganya Allah Ta'ala di bawah pimpinan Haji Mahsun ini. Wah, nanti kalau ada yang protes, kan ini ada yang masuk surga, ini jamaah mungkin 150 katakanlah, ada tinggal 3 orang, yang 150 tuh udah hafal bener. Ini biasa di sebelah sini sih teman saya kok nggak ada ini. Ini orang protes kalau penghuni surga. Penghuni surga itu ngomong apa aja pasti dijawab Allah. Kamu gelisah kenapa? Penghuni surga nggak boleh gelisah. Ada yang nggak pas ini ya Allah, kenapa? Ini biasanya di kursi sebelah sini ada fulan, kok nggak ada ini? Yang sini juga ada, si fulan nggak ada. Lalu maunya gimana? Ya maunya didatangkan lah. Saya nggak kurang serak saya. Biasa pengajian Al-Quran tiap Ahad, kok ini nggak ada, ini disuruh nggak enak banget. Ya sudah, wahai malaikat, panggil si fulan, panggil si fulan, panggil si fulan. Akhirnya asbab ukhuwah ini, silaturahim ini bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang biasa ngaji bareng. Ini subhanallah. Dan biasanya dipimpin oleh amirnya atau pemimpin rombongan. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini adalah masalah silaturahim. Bapak Ibu saya ingin tanya. Dan jawabannya yakin saya tahu. Bapak Ibu pernah nggak yang namanya bahagia? Dan pengen nggak bahagia? Dapat kebahagiaan? Pengen nggak? Oke. Kebalikan dari bahagia apa? Sedih. Bapak Ibu pernah sedih bukan? Oh pernah. Orang jujur pasti pernah. Kalau orang ngomong nggak pernah, bohong. Karena ini sunatullah. Pernah bahagia, pernah sedih. Okay? Terus Bapak Ibu pernah nggak taat banget? Pernah nggak? Pernah, alhamdulillah, termasuk sekarang taat ini. Dan mohon maaf minus sewu yang keempat. Pernah Bapak Ibu maksiat? Gak usah kencang-kencang, gak usah kencang-kencang. Pernah nggih? Pernah nggih? Nah, ini empat-empatnya kalau kita nggak bisa memanage, empat-empatnya bisa menyeret ke neraka dan bisa menyeret ke surganya Allah Taala. Kalau nggak tahu ilmunya. Nah hari ini insya Allah mudah-mudahan dengan asbab silaturahim kita bersama-sama ngaji. 4 ini uang bahagia, uang kaya, uang beruntung bisa masuk surga nombeten. Bisa masuk neraka nombeten. Iya bisa. Orang yang kena musibah, orang yang ditipu, orang yang celaka, orang yang sakit bisa masuk surga mboten? Bisa masuk neraka mboten? Nah, yang ketiga, orang yang taat bisa masuk surga mboten? Bisa masuk neraka mboten? Ayo mboten. Ayo. Sakit. Hati-hati nih, taat masuk neraka. Nah. Lah yang keempat, orang yang maksiat bisa masuk surga mboten? Bisa masuk surga mboten? Kok diwedin kok. Wah, maksiat kok masuk surga. Lah bisa mboten? Sakit. Dan orang yang maksiat bisa masuk neraka. Memang sudah seharusnya masuk neraka. Nah, Bapak Ibu perhatikan nggih nyuwun sewu. Niki kula tak ngandung nggih. Lha iki kok akeh ini sakmene iki. Ngeten jare Rasulullah ngeten nyuwun sewu. Bapak Ibu kok mesti ngono nggih, tiap hari ngunjuk nggih. Dan dahar. Kata Rasul, apa? Ketika engkau hendak makan, makanlah dengan tangan kanan. Ketika engkau hendak minum, minumlah dengan tangan. Ini sampel nih, sangat sederhana nih. Dan sesungguhnya inna syaiton ya'kulu bismillah wa yasu bismillah. Setan itu makan minum dengan tangan. Nak jenengan ngunjuk ngangge tangan kiri ngikutin. Nak jenengan ngunjuk tangan kiri ngikutin. Lah kok deweti. Nak jenengan ngunjuk tangan kiri ngikutin setan. Jenengan Pak ngikutin setan mengikuti Rasulullah. Contoh ini kita contohin niki, kalau contohin mawon. Ngeten.
Dan janganlah minum kayak seperti onta. Onta ini kalau minum sekali tenggak habis. Ngetin, wah, kalau milih sing puning ini, asin iki mawon nggih. Nah niki wau sampun. Nyun sewu. Ini ki ilmu nggih. Pegang tangan kanan dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak unta, seripit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah tasik haus malih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah tasik haus malih. Sunat ping 3 sih. Alhamdulillah. Ustadz menangan jangan iki Pak praktek kula iki praktek. Nyun sewu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Yuk sekarang kita bareng-bareng kita renungkan. 4 hal pasti kita pernah mengalami. Yang pertama, ketika engkau mendapatkan kenikmatan. Nikmat nggih, untung gede, duitnya akeh, sehat. Ini kalau nggak dipakai rumus bisa ke neraka. Mestinya kalau orang untung, orang duitnya banyak, ini masuk surga. Kenapa? Orang untung, orang sehat, bisa ibadah dengan tenang, bisa pergi haji, bisa ngasih sedekah. Tapi kalau nggak pakai rumus ini, yang menjadikan malah sebaliknya. Tambah apa? Malah perkanggang apa? Dulu nggak punya motor, dikasih motor, ternyata apa? Aduh, motor kudanan, ketinggalan. Akhirnya doa lagi sama ya Allah kalau motor ketinggalan. Rasulnya apa mobil, nggih, paring mobil saya ingat ya, mobil ketinggalan. Jaluk mana? Paring mobil saya mana? Ya, ngene. Aku wis duwe siji tapi kan anakku lo telu. Lah siji ngun anakku panjaluk, aku ora seneng tuku meneh telu. Bojoku Pak arisan, nah 4, 5. Ngun anu maneh rumah terus sampai kapan? Gak akan selesai. Bapak Ibu pasti apal in ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut hatta zurtumul, bermegah-megahan hingga kamu lalai. Kalau kita ngejar megah-megahan kurang, nggak akan selesai. Kalau bahasa Kiai Kanjeng gini, ketika nggak ada, kepingin ada, ketika ada satu, kepingin lagi, ketika tambah 2, kepingin lagi, dan lagi. Sampai ada berikutnya hatta zurtumul makabir. Nih, selesai kalau kita ke liang kubur baru selesai. Nyun sewu niki. Kalau kita bermegah-megahan, ini kan bahas yang pertama. Orang yang dikasih nikmat tapi nggak ngerti rumusnya, maka dia tidak akan merasakan nikmat itu sendiri, nggak bisa merasakan bahagia, nggak bisa merasakan happy. Orang kaya nggak melaksanakan sedekah, pelit. Demi Allah, kalau orang yang kaya sudah memenuhi haul dan nisabnya, dia tidak membayar zakat. Zakat mal, kayak zakat kita udah nggak usah dibahas. Pasti Bapak Ibu, ini umpama nih, ini ada orang kaya yang sudah memenuhi haul dan nisabnya, nggak mengeluarkan zakat. Demi Allah, orang sini pojokan sana atau pojokan sana ada orang kelaparan, orang kesusahan. Rumus nih, silahkan mau cek. Makanya agama Islam itu menselaraskan uang sugih ki lebih ditunggu orang-orang yang memerlukan, ada fakir, miskin, fukara dan sebagainya, para jenis orang tua sebagainya. Kalau orang kaya nggak mengeluarkan zakatnya, pasti di kampung itu ada orang yang kelelep, orang yang kelelehan hidupnya. Maka Bapak Ibu, hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Ayat berikutnya apa Bu? Kalla saufa ta'lamun. Nanti kamu tahu. Allah ngomong kamu nanti tahu apa? Kalau sekarang kan uang beramal itu dikasih pahala. Jenengan merasani mboten pahala nih. Jenengan dijanji surga mun merasani mboten. Diancam neraka mun merasani mboten. Dereng kan? Maka Allah ngomong lagi, summa kala sawfa ta'lamun. Karena sekarang kan enggak ada iman.
Kamu nanti akan tahu. Tahu napa? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, karena nanti orang yang mati semua dikasih ilmu yakin. Yang tadinya sekarang ngeyel, dulu saniki ngeyel, alah ngono wae ora masalah ngono. Dan nanti dikasih ilmu yakin semuanya. Wah, bener. Bener. Ada orang yang ninggalin sholat buat karuan, ada orang mutus sholat haram masuk neraka surga dan sebagainya. Rabbana absarna wa samina farjina ana masal inna mukinun. Ya Allah, saya melihat apa? Melihat orang yang disiksa. Wa samina, dan saya mendengar cerita orang yang mau disiksa. Belum neraka, cerita mau disiksa calon neraka. Wa farjina ana masal, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Pak nyuwun sugeng malih. Ya Allah, mbok aku urip kemarin dunia aku cek akeh. Dunyane kae cek akeh deposito, cek akeh tanah ning kono apa tak ge infake apa tak gawe pesantren no. Tapi itu kejadian sudah meninggal. Kira-kira nyuwun sewu niki penyesalan niku wonten manfaate mboten? Bermanfaat apa mboten nyesel niki? Ora ono gunane wis mati kok. Baru beriman wis mati. Iman itu sekarang, iman itu sakniki ten donya niki iman. Wonten berlaku nih. Nak mangke wong do iman kabeh. Lho bagaimana enggak iman lihat neraka, lihat surga wangi banget. Senyum-senyum enggak ada orang sedih. Neraka teriak-teriak, panas dan sebagainya. Itu nanti. Di alam kubur sudah dimulai. Ini calon neraka, calon penghuni surga, calon penghuni neraka di alam kubur udah ketahuan. Kemudian ayat berikutnya apa? Ayo. Kala sawatalam summa kala sawatalam kala la ta'lamun ilmal yakin la ta'lamun jahim. Ketika kita dikasih ilmu yakin, ini orang-orang menyaksikan neraka jahanam menyalanya betul. Summa latus aluna yawma idin ainaim, dan nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban nikmat-nikmat untuk apa? Nikmat-nikmatmu yang umurmu untuk apa? Hartamu untuk apa? Ilmumu untuk apa? Dimintain sedaya. Kita mumpung kita masih diberi kesempatan ini, kita bisa hadir ini, sebenarnya Allah sedang sayang sama kita. Untuk apa? Agar kita ini memperbaiki iman kita, agar Allah perbaiki iman kita, dan tidak hanya iman tapi membuktikan kita ada iman. Nggak ada gunanya kalau kita ada iman kita nggak beramal. Maka ada amal, karena iman itu syarat utamanya. Amal itu yang membuat kita ini Allah ridho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama, ketika orang mendapatkan nikmat, bisa dapat laknat tapi bisa dapat nikmat dan masuk ke surga. Nah, rumusnya apa? Rumusnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi rumus yang pertama, agar kita ini ketika dikasih nikmat itu dekat dengan Allah, bersyukur. Alhamdulillah punya Alphard, alhamdulillah. Ada yang punya Alphard 1, aduh, Alphard cuma 1, teman bini saya 4 Alphardnya. Jadi bagaimana bersyukur? Padahal orang-orang boro-boro Alphard sepeda susah, ini dapat, ini masih seperti, karena nggak bisa bersyukur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, maka rumus yang pertama ketika kita mendapat nikmat adalah bersyukur. Yang kedua, gampang sebenarnya. Yang kedua, ketika kita dapat musibah, rumusnya apa? Sabar. Sabar itu 3 huruf, sod, ba, ro. Sodnya itu sibrun. Sibrun apa? Pahit. Uang kena musibah ya ora enak, pahit. Sod, ba, biru. Biru ini kebaikan. Maka rumusnya, orang yang ketika kena musibah dengan sabar, nanti maka akhirnya akan roha rehan, bahagia. Maka Bapak Ibu, kalau kita nih ketemu musibah, apa saja musibah itu nggak cocok dengan keinginan kita, sabar aja. Nyun sewu, sabar itu ada batasan mboten? Kok ngomong sabar ono batasi? Hanya ada 2, sabar, enggak sabar. Kalau ngitung saya kurang sabar apanya, berarti Anda nggak sabar. Nggak ada orang saya kurang sabar apanya Pak Ustadz udah 3 tahun, ya berarti Anda nggak sabar. Kenapa? Lu sabar. Inna waha ma'as
sabirin. Wong sabar disertai Allah kok ngitung-ngitung, dibarengi Allah kok ngitung-ngitung. Ini contoh rumus orang sabar. Umpama sing gampang nggih, kita sedang dikurangi nikmat sakit, tapi pakai rumus sabar. Sibrun yang namanya nggak enak, kita kadang disuruh minum obat pahit, diatur nggak boleh ini nggak boleh itu, ikutin aja, namanya orang lagi sibrun nggak enak. Kemudian biru itu taat, ngikutin aja taat, jangan ini jangan itu, jangan geraknya ini terus makan itu yang ini, ikutin aja ketaatan, kepengen kebaikan, maka nanti akan rohan kita akan mendapat kebahagiaan, sembuh. Nah, orang yang sabar ketika dikurangin imannya sakit ini nyuwun sewu. Saya sampaikan Pak Jari akeh banget. Manfaatnya, fadilahnya. Karena saya menjadi bimroh rumah sakit, salah satu rumah sakit RSUD Pasar Rebo itu sering menyampaikan, ketika jenengan dikasih sakit maka sungguh satu syaratnya jenengan iman, ikhlas, sabar itu, maka engkau akan mendapatkan 4. Tapi sebenarnya banyak, saya sampaikan 4 itu apa? Jenengan punya iman, ikhlas, sabar itu, demi Allah sesungguhnya sakitnya jenengan itu akan menjadi kifarat atas dosa-dosa jenengan. Tak tanya, sampean seneng nggak di dosa dihapus? Ya seneng, bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, naikkan lagi, nopo? Jenengan ikhlas sabar itu atas musibah takdir Allah, maka sebenarnya jenengan mau dinaikkan derajatnya. Sekarang mau nggak jenengan dinaikkan derajat? Mau. Sabar, sibrun, pahit gak enak. Satu derajat di sisi Allah ini, kita ini dijauhkan dari api neraka sepanjang mata memandang. Lah kalau derajatnya dikasih 27 derajat, 1000 derajat, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, jenengan itu nggak enak, tapi ikhlas sabar itu, sesungguhnya jenengan sedang ditajamkan. Apanya tajamkan? Ucapan jenengan, mulut jenengan itu mustajabah. Ini orang sakit, dicontoh yang sakit gampang ya, jenengan sedang diberikan, ditajami sama Allah. Maka kalau kita orang yang sehat nengok orang sakit, minta doanya beliau, karena dia sedang tajamkan, dia dekat dengan Allah, sabar, sedang diuji, dia sabar, ikhlas, ridho, dosanya dibersihin, dia gak derajatnya. Kalau doa minimal jenengan aminkan, minta diaminkan, ini penting nih, doanya diijabah. Kalau maka tolong kalau jenengan sakit ganti dengan ajangan aduh, jangan rugi jenengan. Ya Allah, nopo kayak terserah. Pokoknya ngomong itu zikir. Setan gini Pak Godok, jane Pak dikurangin main ngomong opo kok malah nyebut Gusti Allah. Aduh aku malah roro. Astagfirullah, ya Allah. Sakit. Tapi kalau kita nih istighfar, sakit berpahala. Kalau kita nggak istighfar, ya sakit ya tambah sakit. Saya mau demi Allah, ini saya seorang hipnosis. Terakhir saya kuliah 4 tahun itu kerja hipnosis. Salah satu agar saya bisa memindahkan orang sakit, dipotong kakinya, dia lupa kalau dipotong kakinya. Kenapa nih? Mindsetnya cara pikir nih. Kalau kita bersyukur atas nikmat kita, jangan bisa nafas, bisa apa-apa. Beruntung akhirnya dilupakan, ya Allah. Sekarang jadi tak kasih fadilah 4 itu. Ini fadilah tadi yang ke berapa nih? Yang pertama diambil dosanya, yang kedua diangkat, yang ketiga ditajamkan, yang keempat ini hebat. Umpama jenengan dirawat 10 hari di rumah sakit ya. Selama dirawat, tetangga, teman, handitulan semua dikumpulkan, ya ada 100 orang menjenguk jenengan. Nyun sewu. Siapa saja yang niat dari rumah besok orang sakit, maka ini nggak main-main ini. Itu orang diliputi 70.000 malaikat mendoakan. Kalau dia melakukan pagi, didoakan malaikat 70.000 sampai sore. Kalau dia besoknya sore, didoain malaikat sampai pagi. Ini orang yang 100 orang yang besok, lalu apa manfaat orang sakit? Nah inilah yang keempat. Orang yang sakit karena musibah, kemudian ikhlas sabar itu, maka dia sedang panen besar. Kenapa?
Karena 100 pahala orang yang besok tadi dikumpulkan, diberikan kepada orang yang menyebabkan orang satu sakit, orang satu datang itu alias orang sakit itu, tanpa secuil pun mengurangi setiap satu persatu 100 orang itu. Subhanallah. Kira-kira kalau seperti ini, apakah kita berani menyalahkan Allah? Tahu nih, gara-gara ini saya ini, gara-gara berani menyalahkan Allah. Haram bukannya orang beri menyalahkan Allah demi Allah. Alhamdulillah. Kalau orang Jawa masih bersyukur, alhamdulillah. Sama seperti ini. Yang sebelah udah gak bisa ngeliat, itu yang lama meninggal. Saya masih hidup, masih ini, alhamdulillah. Ini salah satunya. Ini sebenarnya ungkapan orang tua kita ini sebenarnya bagus ini. Dan memang seperti itu. Ketika kita seperti itu, justru ini kalau kita ini ada dua pikiran. Namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nak bahasanya kampus subconscious. Nak jenengan niku suudon. Jenengan niku sama dengan menyalakan subconscious sing jelek, sing elek. Antene sing jelek, sing negatif. Dan itu subconscious niku, alam pikiran bawah sadar niku bekerja tanpa berhenti. Jenengan nyari tetap berjalan, jenengan sadar berjalan. Alangkah ruginya kalau kita nih menyalahkan sesuatu, kita nggak ngapa-ngapain di berjalan dan negatif. Maka mulai sekarang dengan ngaji sekarang ini, mulai sekarang Bapak Ibu berhusnudonlah. Alhamdulillah. Kalau jenengan husnudon, ternyata Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah dulu nggak ngajarin hipnosis, tapi ilmu itu ilmu hipnosis. Ketika kita ini husnudon, sungguh kita menyalakan antena positif. Kalau bahasa kampus subconscious apa pikiran bawah sadar kita ini nyala sing apik tadi. Online cun kali Gusti Allah subhanallah. Alangkah celakanya kita ini, mohon maaf, makanya kok kita nggak boleh membenci, nggak boleh diem-diem selama 3 hari. Kalau kita lewat 3 hari bahaya Bapak Ibu. Mohon maaf ini, orang yang stroke, orang yang apa itu biasanya pendendam. Silakan dicek. Karena kita dendam, udah 3 hari masih dendam terus, miliaran sel-sel yang ada di sini terputus. Na'udzubillah, subhanallah. Maka jangan sampai lewat 3 hari. Kalau bila mana perlu, bersegeralah. Wasaru ilmu firatu mirabku wajannah, bersegera menuju ampunan Allah SWT. Afina aninnas. Ini ciri-ciri orang bertakwa nih. Yung fikuna bisarru wa darro. Ini ciri-ciri orang bertakwa hasil tarbiyah kemarin Ramadan 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini masih bahas yang kedua nggih. Jadi ketika kita dikasih musibah, kita sabar. Karena orang sabar ini ketika kita mensikapi dengan mindset yang bagus, husnudon, maka sesungguhnya kesusahannya ini akan menjadi kifarat atas kekurangan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita ditutupi Allah SWT. Yang kedua, ketika kita diuji dengan tidak enak, entah itu sakit, entah itu meninggal, atau apa ditipu, sungguh Allah sedang mengangkat derajat kita. Namanya mau diuji, mau diangkat, diuji dulu lah. Bagaimana Anda mensikapi ketika dikurangi dikit atau diapain dikit, Anda ini ke dukun apa ke Allah? Apa ke Allah atau Allah? Kalau ke Allah, ya Allah ini semua takdirmu. Gak bisa lepas, walaupun saya sudah begini, kalau engkau gak mengendaki, tidak. Walaupun begini-begini, kalau engkau mengendaki, pasti akan terjadi. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan segala sesuatu akan terjadi apabila sesuai dengan kehendak Allah. Itu hakikat la ilaha illallah. Ini penting ini. La ilaha illallah. Allah khaliq, Allah razik, gak bisa apapun. Ini adalah isbat penting kita masukkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat masih lagi, orang yang sabar ini sesungguhnya dia panen enggak karuan, panen besar, panen pahala. Padahal pahala satu orang dikasihkan luar biasa. Ini kalau orang 100 orang dikasih semuanya tanpa secuil pun mengurangi satu persatu orang yang silaturahim ini, subhanallah. Nah ini berikutnya adalah ketika kita taat. Bapak Ibu nyun sewu sekarang, bisa enggak orang tak masuk neraka? Taat beribadah, nyun sewu bukan taat tadi. Nyun sewu ada yang taat apa bukan? Taat ibadah, tapi masuk neraka. Sakit boten? Sakit boten? Sholatnya rajin, setengah rajin, tapi ada yang satu, ada kibir,
Bohong. La tadkhulul jannah qati'ur rahimah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam kolbunya ada sombong walaupun kibir, walaupun kecil. Ini penting nih. Maka kenapa rumus di Quran itu khauf wal ju. Kita ini harus kalau beribadah tuh harus takut nggak diterima atau kekurangannya macam-macam. Tapi juga kita mengharap apa? Mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah. Nggak boleh kita terlalu pede. Wah, udah kepegang saya. Surga udah kepegang. Saya udah sholat udah nggak pernah bolong. Ini udah sedekah udah begini. Lah kalau kita sombong, jelas nggak bisa. Na'udzubillah, subhanallah. Termasuk jangan sekali-kali kita mutus silaturahim juga nggak bisa. Ngatur jam pinten niki. Ya. Oh, nyun sewu soalnya kula nampi gampi cok lali. Ah niki wonten jam. Niki nyun sewu. Niki wonten kisah nggih, pernah dengar mboten jenenge orang yang ahli surga itu kalau dipanggil di sumur Zam-Zam, "Assalamualaikum." Haji Masum, "Waalaikumsalam." Wah, ini ahli surga nih. Tapi kalau di situ nggak ada, sebelah sumur Barhut, itu sumur Barhut kalau dipanggil nama, calon neraka. Ada kisah nih orang yang pernah dengar mboten nih? Pernah nggih? Tapi tak ulang ngomong nyuwun sewu nggih. Ini orang ahli ibadah, kan lagi bicara orang taat banget, amanah banget orang itu. Dititipi uang amanah, nggak pernah bohong, ahli ibadah. Suatu ketika namanya dia orang amanah, orang ahli ibadah, ada orang tetangganya yang mau pergi ke luar negeri. Saya punya uang, kalau di sini 3 miliar ya kan, 3 miliar, waduh, tak titipin dia aja. Dia orang amanah, dititipin kan. Dia pergi ke luar negeri 1 bulan. Begitu 1 bulan selesai pulang, nggak taunya yang dititipin meninggal. Nah, ditanya anaknya, nggak tahu, nggak ada. Ditanya kemana lagi, nggak ada yang tahu. Terus gimana ini? 3 miliar. Niki sedikit apa kata nih 3 miliar niki. Kira-kira nak 3 miliar hilang, Pak diurus nomor niki. Urus lah. 3 juta itu urus, 3 miliar. Nah, ceritanya ini orang ini, ya Allah, gimana nih? Anaknya nggak tahu, istri nggak tahu gimana. Ternyata di waktu itu di Arab ada perkumpulan orang ulama-ulama, halakoh para ulama. Nah, ini ulama, saya tanya, wahai Syekh, saya ada masalah apa? Saya ini kan punya uang 3 miliar. Saya sebelum ke luar negeri, saya baru pulang dari luar negeri nih. Saya titipin ke orang-orangnya tuh setahu banget, orang soleh, taat banget, dia amanah. Tapi setelah saya pulang, dia udah meninggal. Saya tanya anaknya, nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Terus saya kemana? Oh, kemana? Kamu ke sana. Itu ada sumur Zam-Zam. Kamu uluk salam di sana. Panggil namanya, bin Fulan. Nah, datanglah ke sana. Assalamualaikum. Fulan bin Fulan. Assalamualaikum. Fulan. Nggak nemu. Kurang kencang kali saya. Diucap-ucap ini sampai berkali-kali. Sampai penasaran sampai 2 sampai 3 hari. Nggak nongol-nongol. Baik. Ya Allah, baik lagi Syekh. Saya udah ke sumur Zam-Zam sampai 3 kali, bahkan 3 hari tak ulang-ulang. Kamu udah berapa kali? Udah tak ulang-ulang, udah 3 hari. Nggak ada siapa? Enggak. Aduh, kalau gitu sebelah nih. Sono, kamu ke sana, keluar kiri. Di daerah mana? Barhut itu di daerah di luar, tapi masih di daerah arah mana? Itu sungai Barhut, sumur. Itu kamu ulus salam, tapi itu nanti penghuni neraka itu. Ya coba, kalau diam-diam nggak ada, apa di sana aja. Baiklah Tuhan, kan dia pingin ngambil 3 miliar itu. Tolong ke sana. Aku nyampe sana, Assalamualaikum, Fulan. Assalamualaikum, salam dulu. Ada. Ahli ibadah, ahli taat. Nyun sewu nih, perhatikan nih. Ahli ibadah, ahli ketaatan, amanah orangnya. Lu kok di sumur Barhut? Neraka dong. Tuhan, gimana nih? Kok jenengan udah di sini? Saya mau ngambil uangnya. Udah tenang, uang jenengan aman. Lu di mana? Nanti tanya anak saya. Sampai suruh anak saya. Saya tanam di
sebelah sana di bawah pohon itu nanti galinya kira-kira setengah meter ya. Oh baiklah. Tapi menurut saya, kenapa jenengan ada di sini? Jenengan orang taat, jenengan orang baik. Nah, cerita gini, jenengan tahu saya orang taat, seorang baik. Tapi saya itu gini, menurut saya itu kan ada saudara saya itu sering ke rumah saya minta tolong. Orangnya miskin, janda, ini kan, Yunus Sewu ya. Terus, ya 1-2 kali ya tak bantu. Lu lama-lama kok dermimit terus-terusan, kok sebel juga. Tak putus ya kah orang duwe sedulur Jadi mutus silaturahim. Gara-gara itu dilempar ke neraka. Kan Rasul ngomong, la tatul jannah qati'ur rahimah. Satu saudaranya diputus, nggak ngakuin saudaranya. Gara-gara dia orang taat pun kalau dia tidak termasuk mutus silaturahim, nggak pantas ke surga, akhirnya neraka. Ini kan kalau kita ini taat, bagaimana taat ini? Taat ini adalah semata-mata karena rahmat Allah. Walaupun kita taat tetap mengharap rahmat Allah. Ini kuncinya. Yang pertama, ketika kita ini dikasih nikmat bersyukur, ketika dikasih musibah bersabar, ketika kita taat semata mengharap rahmat. Khauf wal ju'. Kita takut dan kita tetap mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu pede walaupun kita sudah benar, sholatnya benar, sedekah benar, ini benar, tapi tetap mengharap rahmat Allah. Rasul dikatakan, apa termasuk engkau ya Allah? Begitu pentingnya rahmat Allah, termasuk aku. Mohon saya bukan berarti Rasul itu enggak masuk surga. Rasulullah itu udah maksum. Kenapa? Betapa pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan ketika itu ada yang ngomong, Pak Quraisy dipelintir ngomongnya. Berarti Rasulullah enggak masuk, enggak salah. Rahmat Allah itu betapa pentingnya. Kita tetap mengharap rahmat Allah. Bapak Ibu, beruntung orang yang hadir di majelis ukhuwah ini. Ini dicucuri rahmat. Alhamdulillah. Cucuri sedikit, kata apa? Lepas sedikit nih. Kata. Jenengan angsal setunggal mau rahmat Allah, selesai sudah. Aib kita ditutupi. Dosa kita diampuni dan kita akan hajat kita diangkat oleh Allah Taala, diijabah oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Nah, 5 menit mana? Langsung malih. Wow niku. Taat berarti kita mengharap rahmat. Terakhir, ketika kita berbuat dosa, bermaksiat, apa rumusnya? Bertobat, subhanallah. Jangan terlalu pede, jangan sekali-kali kita alah itu kan cuman sedikit. Wa katamal ghadab fi maksiat. Allah merasakan murkanya Allah dalam kemaksiatan. Ketika kita merasakan cuma itu doang, nggak taunya di situ Allah murka. Naudzubillah. Maka nggak boleh kita menyepelekan maksiat sekecil apapun. Namanya maksiat, maksiat. Walaupun kecil, kita bersegera minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira ini kemauan nggih. Oh iya, waduh ditagih. Sebelum saya biasa kalau terakhir saya, karena kita bertobat, kita minta ampun sama Allah nggih. Ijazah Habib Lutfi. Ya saya juga minta izin sama Habib Lutfi. Boleh di samping keterangannya ada hadisnya. Apa? Bapak Ibu pingin panjang umur betul? Pingin sehat nggih, pingin panjang umur ini berkah. Silakan Bapak Ibu amalkan, baca 2 ayat terakhir surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Apa kata Rasul? Siapa yang membaca hari ini, membaca ayat itu, maka Israel tidak akan melaksanakan tugasnya hari itu juga. Lalu ditanya, ya Rasul kalau meninggal berarti dia dilupakan hari itu, lupa baru dicabut. Kalau selama dia hari itu membaca ini, Israel tidak akan melaksanakan tugasnya mencabut nyawa kita. Berarti kalau kita ingin panjang umur, jadikan, dawamkan, istiqomahkan, biar kita ini berkah dan berkah, bisa ibadah,
iman terpelihara sampai kita husnul khotimah. Amalkan ba'da sholat subuh. Kalau Habib Lutfi ngetikan minimal 3 kali, syukur 7 kali. Kalau saya 7 kali ya, 7 kali sebentar kok, 7 kali. Syukur-syukur nanti habis maghrib baca lagi. Itu di samping umur kita panjang berkah, juga rezeki kita juga berkah. Alhamdulillah. Insya Allah saya sampaikan, mudah-mudahan ini ijazah dari Habib Lutfi saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya insya Allah ya. Qabil insya Allah. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, kita sadar kita ini banyak dosa. Kata Rasul, inna likulli insa'in sakala wa inna sakalatal khulub zikrullah. Mari kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Berulang-ulang tasbih, subhanallah, 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 masya. Kita kotor. Kalau diulang-ulang Allah akan mensucikan hati kita. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, mas. Yang patut dipuji Allah. Kita ulang-ulang. Maka pengulangan itu akan membekas dalam hati kita. Kita akan menjadi hamba-hamba yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. La ilaha illallah, kalimat iman, kalimat thayyibah, dan kalimat inilah yang harus kita pegang. Kata Rasul, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahlul jannah. Semoga ketika kita mengulang-ulang ini, iman kita tambah kuat, dan berhala-berhala yang ada bersemayam di hati kita ini, mohon maaf, istri, anak, suami, jabatan, semuanya harta di sini, ketika kita ulang-ulang Allah, maka akan dikikis hanya kebesaran Allah yang bersama dalam hati kita. Dan yang berikutnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Pantasnya kita sombong, bukan pantas. Maka ketika kita mengulang-ulang Allahu Akbar, maka kita menjadi hamba-hamba yang tahu diri, hamba-hamba yang nggak berani sombong. Karena yang maha sombong adalah yang mutakabir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersama-sama, kita hati kita bersih, kita baca ini 7 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Berikutnya adalah kita nyun sewu kalau nambah beberapa menit ya, kali menit ya, melanggar mboten nambah ya, kali menit ya. Berikutnya kita buktikan kita ini butuh syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo sholat, ayo ngaji, nurut perintah Kanjeng Nabi. Hadir bersama di tempat ini untuk bekal akhirat nanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu Indonesia, kalau saya tanya, kira-kira kalau kita masih berlumuran dosa, tempat kita di neraka apa di surga? Bapak Ibu, kalau kita masih berlumuran dosa, kalau kita mati saat ini, kita di surga atau neraka? Lah kira-kira pertanyaannya, kita mau di surga apa mau di neraka? Masih ada kesempatan. Allah sangat senang dengan orang-orang yang beristighfar, dan kita mengharap rahmat Allah SWT. Saya sampaikan satu ayat ini hanya untuk orang-orang yang merasa ada dosa. Kalau Bapak Ibu nggak ada dosa, nggak usah dengar ayat ini. Tapi apa ada orang yang nggak ada dosa? Ada, wonten mriki. Sing mboten dosa nih. Mboten nggih. Semua berdosa. Az-Zumar ayat 53. Saya nggak akan menyampaikan menuju takut kelamaan. Niki mun kelewatan. Tapi inti daripada ayat ini adalah kita yang pendosa, dosanya banyak. Kalau langit dan bumi ini untuk nampung, nggak nampung. Tapi rahmat Allah, sekali lagi, rahmat Allah lebih besar daripada itu semuanya. Mari kita amalkan ayat ini, kita minta ampun, kita menggapai rahmat dari Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa ghafurur rahim. Yang mafhumnya, katakanlah wahai hambaku yang menzalimi diri yang begitu banyak dosanya, yang banyak banget dosanya, nggak terhitung. Apa kata Allah? La ta'natu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Mufassirin tetap menyepakati kecuali yang musyrik nggak akan diampuni. Seluruh dosa-dosa yang banyak, yang kecil, yang disengaja, yang lama, yang baru, semua tanpa terkecuali. Innahu huwa ghafurun, membuktikan kusam Allah bersumpah bahwa Allah mengampuni, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita yang pendosa hari ini minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, kita akan disayang setelah di surga Allah Ta'ala. Mari kita bersama, kita lihat diri kita sebagai penutup. Yuk kita banyak dosanya, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir lana Ya Allah, ighfir lana Ya Allah, Ya Allah,
Ighfir lana ya Allah, ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Bersama. Astaghfirullah. Sungguh-sungguh. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dengarkan. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, walaupun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti kembali padanya. Bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bersyukur pagi hari ini yang kita bisa menetek air mata gara-gara kita ingat dosa kita. Sungguh tetesan air mata kita akan mampu memadamkan jilatan api neraka yang nanti akan mengejar-ngejar kita. Baraya astaghfirullah minal khataya. Allah pengampun, penerima tobat, walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah tobat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa dan kita. Semoga Allah tetap iman dan Islam. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal-amal saleh yang membuat Allah ridho kepada kita. Kita dalam keridhaan Allah Taala, sehingga kita ketika Allah tentukan kematian kita berpulang ke rahmat Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Wa minkum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.